Hai semuanya. Ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang ketika hidup terasa menekan dari segala arah. Yaitu bahwa kekuatan bukanlah sesuatu yang muncul ketika keadaan sudah membaik, melainkan justru dibentuk saat semuanya terasa sempit, sesak, dan tidak memberi ruang untuk bernafas. Kalian semua mungkin pernah berada di titik di mana semuanya terasa berat, seolah-olah tidak ada satupun yang berjalan sesuai rencana. Dan bahkan hal-hal kecil yang dulu terasa mudah, sekarang berubah menjadi beban. Di titik seperti itu, banyak orang mulai mempertanyakan diri sendiri. Merasa lemah, merasa tidak cukup, bahkan merasa tertinggal dari orang lain. Padahal, justru di sanalah proses menjadi kuat itu sedang berlangsung, meskipun seringkali tidak terasa nyaman. Kita hidup di dunia yang seringkali mengajarkan bahwa kekuatan itu identik dengan kemenangan, keberhasilan, atau pencapaian yang terlihat jelas. Padahal kenyataannya, kekuatan seringkali tidak terlihat dari luar. Ia muncul dalam bentuk kemampuan untuk tetap bertahan ketika semuanya terasa ingin runtuh. Kemampuan untuk tetap melangkah meskipun pelan. Dan kemampuan untuk tidak menyerah meskipun tidak ada yang benar-benar memberi jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang tetap berdiri meskipun berkali-kali merasa ingin menyerah. Tekanan keadaan seringkali datang tanpa permisi, kadang dari masalah ekonomi, hubungan yang tidak berjalan baik, ekspektasi keluarga, atau bahkan dari pikiran sendiri yang tidak berhenti membandingkan. Semua itu menumpuk dan menciptakan rasa berat yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Kalian semua mungkin pernah merasa seperti itu, di mana satu masalah belum selesai, sudah datang masalah lain. Dan akhirnya muncul perasaan seolah-olah hidup sedang tidak berpihak. Dalam kondisi seperti itu, wajar jika muncul rasa lelah. Wajar jika muncul keinginan untuk berhenti sejenak, bahkan wajar jika merasa ingin menyerah. Namun, ada satu hal yang penting untuk dipahami, yaitu bahwa tekanan itu bukan selalu tanda bahwa kita sedang gagal, melainkan bisa jadi tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Kekuatan tidak dibentuk dari kenyamanan. Ia lahir dari ketidakpastian, dari rasa takut, dari kegagalan, dan dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Setiap tekanan yang datang sebenarnya sedang melatih sesuatu di dalam diri. Entah itu kesabaran, ketahanan, atau cara berpikir yang lebih dewasa. Masalahnya, kita seringkali terlalu fokus pada rasa sakitnya, sehingga lupa melihat proses yang sedang terjadi. Padahal jika dilihat lebih dalam, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran. Meskipun pelajaran itu tidak langsung terasa saat itu juga. Seringkali kita ingin semuanya cepat selesai, ingin masalah hilang, ingin keadaan membaik, ingin hidup kembali nyaman seperti sebelumnya. Itu manusiawi, tapi kenyataannya tidak semua hal bisa diselesaikan dengan cepat. Ada proses yang harus dijalani, ada waktu yang harus dilalui, dan ada bagian dari diri yang harus diperkuat terlebih dahulu sebelum semuanya berubah. Disinilah banyak orang mulai merasa frustasi karena merasa sudah berusaha tetapi hasilnya belum terlihat. Padahal tidak semua hasil itu langsung tampak di permukaan. Banyak perubahan yang terjadi secara perlahan di dalam diri tanpa disadari. Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah merasa lemah. Justru orang yang kuat adalah mereka yang pernah merasa sangat lemah tetapi tetap memilih untuk bangkit. Mereka yang kuat bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena tidak berhenti setelah jatuh. Kalian semua tidak perlu berpura-pura kuat di depan semua orang, karena kekuatan sejati tidak selalu harus ditunjukkan. Kadang, kekuatan itu hanya berupa keputusan sederhana untuk tetap melanjutkan hari, meskipun hati sedang tidak baik-baik saja. Ada satu hal yang sering membuat tekanan terasa lebih berat, yaitu kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Melihat orang lain terlihat lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih stabil, seringkali membuat kita merasa tertinggal. Padahal setiap orang punya perjalanan yang berbeda. Apa yang terlihat di luar belum tentu mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Kalian semua tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk merasa cukup. Proses yang sedang dijalani saat ini sudah cukup berarti, meskipun belum terlihat sempurna. Tekanan juga sering membuat kita meragukan diri sendiri. Mulai muncul pikiran seperti, apakah ini semua salah langkah? Atau kenapa tidak bisa seperti orang lain? Pikiran seperti itu wajar muncul, tetapi tidak selalu benar. Kadang itu hanya reaksi dari kelelahan dan rasa takut. Jika dibiarkan, pikiran itu bisa membuat kita berhenti mencoba.
Padahal, justru di titik paling sulit itulah seringkali perubahan besar sedang dipersiapkan. Kita juga perlu memahami bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ada hal-hal di luar kendali yang memang harus diterima meskipun tidak sesuai dengan harapan. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa tidak semua hal harus dipaksakan. Dengan menerima, kita bisa mengalihkan energi ke hal-hal yang masih bisa diubah, daripada terus terjebak pada sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Menjadi kuat di tengah tekanan bukan berarti harus selalu terlihat tegar. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, menarik nafas, dan mengakui bahwa semuanya memang berat. Itu bukan kelemahan, melainkan bagian dari proses. Justru dengan mengakui, kita bisa lebih jujur pada diri sendiri dan tidak memaksakan sesuatu yang di luar batas kemampuan. Kadang yang dibutuhkan bukan solusi besar, tetapi langkah kecil yang konsisten. Melakukan hal sederhana setiap hari, tetap menjaga rutinitas, tetap bergerak meskipun pelan. Itu semua adalah bentuk kekuatan. Kalian semua tidak harus langsung berubah drastis. Yang penting adalah tidak berhenti. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Akan ada fase di mana semuanya terasa sulit, tidak jelas, dan penuh tekanan. Tapi justru di fase itulah, kita belajar tentang arti bertahan, arti sabar, dan arti percaya bahwa segala sesuatu tidak akan selamanya seperti ini. Tekanan mungkin tidak bisa dihindari, tetapi cara kita merespon tekanan itulah yang menentukan apakah kita akan tumbuh atau justru terhenti. Dan disinilah titik pentingnya, bahwa menjadi kuat bukan tentang menghilangkan tekanan, tetapi belajar hidup berdampingan dengannya tanpa kehilangan arah. Ketika tekanan datang bertubi-tubi, seringkali yang pertama kali terganggu adalah cara berpikir. Pikiran mulai dipenuhi asumsi negatif, bayangan terburuk, dan keraguan yang tidak ada habisnya. Hal kecil terasa besar, dan hal besar terasa mustahil. Dalam kondisi seperti ini, bukan hanya keadaan yang berat, tetapi juga cara kita memandang keadaan itu sendiri ikut memperburuk semuanya. Kalian semua mungkin pernah merasa seperti ini, di mana pikiran seolah tidak bisa diajak bekerja sama dan justru menjadi sumber beban tambahan. Padahal, kekuatan mental sangat ditentukan oleh cara berpikir. Bukan berarti harus selalu berpikir positif secara berlebihan, tetapi lebih kepada bagaimana melihat situasi secara lebih realistis dan tidak langsung menyimpulkan hal-hal terburuk. Tekanan memang nyata, tetapi tidak semua pikiran yang muncul saat tertekan itu benar. Ada banyak pikiran yang hanya merupakan reaksi dari rasa takut dan kelelahan. Seringkali, kita terlalu keras pada diri sendiri, menuntut harus kuat, harus bisa, harus berhasil, tanpa memberi ruang untuk beristirahat atau merasa lelah. Padahal, manusia punya batas. Terlalu memaksakan diri justru bisa membuat tekanan semakin besar. Kalian semua tidak harus selalu dalam kondisi terbaik setiap waktu. Ada hari di mana cukup bertahan saja sudah merupakan pencapaian. Dalam menghadapi tekanan, penting untuk memahami bahwa tidak semua hal harus diselesaikan sekaligus. Kadang, mencoba menyelesaikan semuanya dalam satu waktu justru membuat kita semakin kewalahan. Lebih baik fokus pada satu hal yang bisa dilakukan saat ini, sekecil apapun itu. Langkah kecil yang konsisten jauh lebih efektif daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita menghadapi tekanan. Jika terus berada di lingkungan yang penuh dengan tekanan tambahan, kritik tanpa solusi, atau ekspektasi yang tidak realistis, maka beban akan terasa berlipat ganda. Sebaliknya, jika ada dukungan, meskipun sedikit, itu bisa membantu meringankan beban. Kalian semua tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Namun, tidak selalu ada orang yang bisa diandalkan setiap saat. Disitulah pentingnya membangun kekuatan dari dalam. Belajar memahami diri sendiri, mengenali batas, dan menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna. Kadang, kekuatan itu datang dari kemampuan untuk berdamai dengan keadaan, bukan melawannya terus-menerus. Ada juga fase di mana usaha yang sudah dilakukan terasa tidak membuahkan hasil. Ini adalah salah satu momen yang paling menguji. Di titik ini, banyak orang mulai kehilangan harapan dan memilih berhenti. Padahal, tidak semua hasil datang dalam waktu cepat. Ada proses yang memang membutuhkan waktu lebih lama, dan seringkali hasilnya baru terlihat setelah melewati fase yang sulit.
Kalian semua perlu mengingat bahwa setiap proses itu berbeda. Tidak ada standar waktu yang sama untuk semua orang. Apa yang cepat bagi orang lain belum tentu berlaku bagi kita. Membandingkan proses hanya akan membuat tekanan semakin besar. Menjadi kuat juga berarti belajar mengelola emosi, bukan menekan atau mengabaikan, tetapi memahami dan mengarahkannya. Marah, sedih, kecewa, semua itu adalah bagian dari manusia. Yang penting bukan menghilangkan emosi tersebut, tetapi tidak membiarkannya menguasai sepenuhnya. Seringkali, tekanan membuat kita lupa bahwa masih ada hal-hal kecil yang bisa disyukuri, bukan untuk mengabaikan masalah, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Dengan melihat hal-hal kecil yang masih berjalan baik, kita bisa mendapatkan sedikit ruang untuk bernafas di tengah situasi yang berat. Dan pada akhirnya, kekuatan itu bukan tentang siapa yang paling jarang jatuh, tetapi siapa yang tetap berjalan meskipun berkali-kali jatuh. Ada satu fase yang sering tidak dibicarakan ketika seseorang sedang berada di bawah tekanan, yaitu fase di mana semuanya terasa datar, tidak ada semangat, tidak ada arah yang jelas, dan bahkan tidak ada energi untuk sekedar mencoba. Ini bukan lagi tentang rasa sedih atau marah, tetapi lebih kepada rasa kosong yang membuat segala sesuatu terasa berat untuk dijalani. Kalian semua mungkin pernah berada di titik ini, di mana bahkan hal-hal yang dulu disukai sekarang terasa biasa saja, dan hidup berjalan tanpa rasa. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang merasa dirinya kehilangan arah. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, untuk apa semua ini? Atau, kenapa harus terus bertahan? Pertanyaan seperti ini wajar muncul, terutama ketika usaha yang sudah dilakukan belum memberikan hasil yang diharapkan. Namun, penting untuk dipahami bahwa fase ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah bagian dari proses yang sering kali harus dilalui sebelum menemukan kembali arah. Menjadi kuat bukan berarti selalu memiliki jawaban. Ada kalanya kita harus berjalan tanpa tahu pasti kemana arah yang dituju. Ini memang tidak nyaman, tetapi bukan berarti salah. Kadang arah baru justru ditemukan ketika kita terus berjalan, bukan ketika kita berhenti dan menunggu semuanya menjadi jelas. Tekanan juga seringkali menguji konsistensi. Banyak orang bisa kuat di awal, tetapi perlahan mulai melemah ketika tekanan tidak kunjung berkurang. Ini adalah hal yang wajar, karena mempertahankan semangat dalam jangka panjang memang tidak mudah. Disinilah pentingnya membangun kebiasaan, bukan hanya mengandalkan motivasi. Karena motivasi bisa naik turun, tetapi kebiasaan bisa membantu kita tetap berjalan meskipun sedang tidak bersemangat. Kalian semua tidak perlu menunggu merasa siap untuk mulai bergerak. Justru seringkali rasa siap itu muncul setelah kita mulai. Menunggu kondisi sempurna hanya akan membuat kita tertahan lebih lama. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua tekanan harus dilawan dengan keras. Ada kalanya kita perlu mengurangi beban, bukan menambah kekuatan. Artinya, belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting, mengurangi ekspektasi yang terlalu tinggi, dan memberi ruang untuk beristirahat. Banyak orang berpikir bahwa istirahat adalah bentuk kemunduran. Padahal istirahat adalah bagian dari strategi untuk bertahan dalam jangka panjang. Tanpa istirahat, energi akan habis dan tekanan akan terasa semakin berat. Kekuatan juga berkaitan dengan kemampuan untuk beradaptasi. Dunia terus berubah dan tidak semua hal bisa diprediksi. Mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan biasanya lebih mampu bertahan dibandingkan mereka yang kaku. Kalian semua tidak harus selalu kuat dengan cara yang sama. Ada banyak bentuk kekuatan dan setiap orang punya caranya masing-masing. Pada akhirnya, menjadi kuat di tengah ketekanan keadaan bukanlah tentang menghilangkan semua masalah atau membuat hidup menjadi sempurna, tetapi tentang bagaimana kita tetap berjalan di tengah ketidaksempurnaan itu. Hidup tidak akan pernah benar-benar bebas dari tekanan, karena setiap fase selalu memiliki tantangannya sendiri. Namun yang berubah adalah cara kita menghadapinya. Seiring waktu, kita belajar bahwa tidak semua hal perlu ditakuti. Tidak semua kegagalan harus disesali.
dan tidak semua tekanan harus dihindari. Kalian semua mungkin tidak menyadari seberapa jauh sudah berjalan. Fokus seringkali hanya tertuju pada apa yang belum tercapai, bukan pada apa yang sudah berhasil dilewati. Padahal, setiap hari yang berhasil dijalani, setiap masalah yang berhasil dihadapi, sekecil apapun itu, adalah bukti bahwa ada kekuatan yang terus tumbuh di dalam diri. Menjadi kuat juga berarti belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, memberi ruang untuk kesalahan, memberi kesempatan untuk mencoba lagi, dan menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai rencana. Ini bukan tentang menurunkan standar, tetapi tentang memahami realitas. Ada satu hal yang penting untuk diingat, bahwa tekanan tidak akan selalu selamanya. Meskipun saat ini terasa berat, akan ada titik di mana semuanya mulai terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang sepenuhnya, tetapi karena kita sudah menjadi lebih kuat dalam menghadapinya. Kalian semua tidak perlu menunggu keadaan berubah untuk merasa lebih baik. Kadang, yang perlu berubah adalah cara melihat keadaan itu sendiri. Dengan perspektif yang lebih luas, kita bisa melihat bahwa setiap tekanan membawa pelajaran, setiap kesulitan membawa kekuatan, dan setiap proses membawa perubahan. Hidup memang tidak mudah, dan tidak akan pernah sepenuhnya mudah. Tetapi itu tidak berarti kita tidak mampu menjalaninya. Justru melalui semua tekanan itulah, kita belajar tentang diri sendiri, tentang batas, tentang kemampuan, dan tentang arti sebenarnya dari menjadi kuat. Dan pada akhirnya, menjadi kuat bukan tentang siapa yang paling tidak pernah jatuh, tetapi tentang siapa yang tetap memilih untuk bangkit, lagi dan lagi, tanpa berhenti, tanpa menyerah, dan tanpa kehilangan harapan bahwa semua ini suatu nanti akan terasa masuk akal. Ada satu momen yang sering datang diam-diam, ketika tekanan hidup terasa panjang dan melelahkan, yaitu ketika kita mulai kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena terlalu sering menghadapi kegagalan atau hasil yang tidak sesuai harapan. Perlahan, muncul suara kecil di dalam pikiran yang berkata bahwa mungkin memang tidak akan bisa, mungkin memang bukan jalannya, atau bahkan mungkin kita tidak cukup layak untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Suara seperti ini sangat berbahaya, bukan karena benar, tetapi karena sering dipercaya tanpa dipertanyakan. Kalian semua perlu memahami bahwa rasa ragu terhadap diri sendiri adalah bagian dari proses, tetapi bukan penentu akhir dari perjalanan. Kepercayaan diri bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, melainkan dibangun dari pengalaman, dari mencoba, dari gagal, lalu mencoba lagi. Masalahnya, banyak orang hanya fokus pada hasil, bukan pada proses. Ketika hasil tidak sesuai harapan, kepercayaan diri ikut runtuh. Padahal, setiap usaha yang dilakukan sebenarnya sudah menjadi bukti bahwa kita sedang bergerak, sedang belajar, dan sedang berkembang, meskipun belum terlihat hasilnya. Kalian semua tidak harus selalu berhasil untuk percaya pada diri sendiri. Justru kepercayaan itulah yang membantu kita bertahan sampai akhirnya berhasil. Tekanan juga sering membuat kita terlalu fokus pada kekurangan, apa yang belum dimiliki, apa yang belum dicapai, dan apa yang belum bisa dilakukan. Akibatnya, kita lupa melihat apa yang sudah dimiliki dan apa yang sudah berhasil dilakukan sejauh ini. Padahal, keseimbangan dalam melihat diri sendiri sangat penting. Bukan untuk merasa puas secara berlebihan, tetapi untuk menjaga agar tidak terjebak dalam perasaan tidak cukup yang terus-menerus. Seringkali, kita berpikir bahwa menjadi kuat berarti harus selalu produktif, harus selalu bergerak, dan tidak boleh berhenti. Padahal ada kalanya, kekuatan justru muncul dari keberanian untuk berhenti sejenak dan mengakui bahwa kita butuh waktu. Kalian semua tidak sedang berlomba dengan siapapun. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Setiap perjalanan memiliki ritmenya sendiri. Dalam kondisi tertekan, sangat mudah untuk kehilangan arah karena terlalu banyak hal yang dipikirkan sekaligus. Semua terasa mendesak, semua terasa penting, dan akhirnya tidak ada yang benar-benar diselesaikan. Disinilah pentingnya menyederhanakan. Tidak semua hal harus dipikirkan sekarang. Tidak semua masalah harus diselesaikan hari ini. Fokus pada satu hal yang bisa dikendalikan saat ini sudah cukup untuk menjaga langkah tetap berjalan. Ada juga kecenderungan untuk menghindari masalah karena merasa tidak siap menghadapinya.
Ini adalah reaksi yang manusiawi. Namun semakin lama masalah dihindari, biasanya akan terasa semakin besar. Bukan karena masalahnya bertambah, tetapi karena kita memberikan ruang bagi rasa takut untuk berkembang. Menghadapi masalah memang tidak nyaman, tetapi seringkali jauh lebih ringan dibandingkan membayangkan kemungkinan terburuk yang belum tentu terjadi. Kalian semua juga perlu menyadari bahwa tidak semua tekanan datang dari luar. Banyak tekanan yang sebenarnya berasal dari dalam diri sendiri, dari ekspektasi yang terlalu tinggi, dari standar yang tidak realistis, atau dari keinginan untuk selalu terlihat baik di mata orang lain. Ketika tekanan internal ini tidak disadari, kita akan terus merasa tertekan tanpa tahu penyebabnya. Padahal, dengan mengenal sumber tekanan, kita bisa mulai menguranginya secara perlahan. Menjadi kuat juga berarti berani jujur pada diri sendiri, mengakui bahwa ada hal yang belum bisa dilakukan, ada kelemahan yang perlu diperbaiki, dan ada bagian dari diri yang masih perlu berkembang. Ini bukan tentang merendahkan diri, tetapi tentang memahami diri secara lebih utuh. Dengan pemahaman ini, kita bisa bergerak dengan lebih realistis dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Dalam perjalanan menghadapi tekanan, ada kalanya kita merasa sendirian, seolah-olah tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang dialami. Perasaan ini bisa sangat berat, terutama ketika tidak ada tempat untuk berbagi. Namun penting untuk diingat bahwa perasaan sendiri tidak selalu berarti benar-benar sendiri. Kadang hanya saja kita belum menemukan orang atau ruang yang tepat untuk berbagi. Kalian semua tidak harus selalu kuat sendirian. Tidak ada salahnya mencari bantuan, berbicara, atau sekedar didengarkan. Itu bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk tidak memikul semuanya sendiri. Dan di tengah semua itu, yang perlu diingat adalah bahwa kekuatan tidak selalu terasa seperti kekuatan. Kadang ia terasa seperti kelelahan yang tetap berjalan, seperti air mata yang tetap diseka, dan seperti langkah kecil yang tetap dilanjutkan meskipun hati belum sepenuhnya pulih. Tekanan hidup seringkali membuat kita merasa seolah-olah waktu berjalan melawan kita, melihat usia yang terus bertambah, melihat orang lain yang tampak lebih cepat mencapai sesuatu, dan melihat target-target yang belum tercapai. Bisa menciptakan rasa panik yang perlahan menggerogoti ketenangan. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang mulai terburu-buru mengambil keputusan, bukan karena sudah siap, tetapi karena takut tertinggal. Kalian semua perlu memahami bahwa hidup bukan perlombaan dengan jalur yang sama. Setiap orang memiliki titik awal, proses, dan waktu yang berbeda. Ketika kita terlalu fokus pada kecepatan, kita sering melupakan arah. Padahal arah jauh lebih penting daripada sekedar cepat. Tidak ada gunanya bergerak cepat jika ternyata menuju tempat yang salah. Tekanan untuk segera berhasil seringkali membuat kita mengabaikan proses belajar yang sebenarnya sangat penting. Kita ingin hasil instan, tetapi lupa bahwa fondasi yang kuat membutuhkan waktu. Kalian semua mungkin pernah merasa bahwa usaha yang dilakukan tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Ini adalah salah satu bentuk tekanan yang paling membuat frustasi. Namun penting untuk dipahami bahwa tidak semua usaha langsung menghasilkan sesuatu yang terlihat. Ada banyak proses yang bekerja di balik layar yang tidak langsung memberikan hasil, tetapi tetap berkontribusi pada perkembangan diri. Dalam menghadapi tekanan seperti ini, kesabaran menjadi kunci yang sering kali diabaikan. Kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi tetap bergerak meskipun hasil belum terlihat. Ini adalah bentuk kekuatan yang tidak semua orang mampu lakukan, karena membutuhkan ketahanan mental yang cukup besar. Tekanan juga sering membuat kita lupa untuk menikmati proses. Segala sesuatu terasa seperti beban yang harus segera diselesaikan, bukan perjalanan yang bisa dipelajari. Akibatnya, kita kehilangan momen-momen kecil yang sebenarnya bisa memberikan makna. Kalian semua tidak harus menunggu sampai semuanya selesai untuk merasa lega atau bahagia. Ada banyak hal kecil di sepanjang jalan yang bisa menjadi sumber energi jika kita mau memperhatikannya. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, melainkan bagian darinya. Banyak orang berhenti karena menganggap kegagalan sebagai tanda bahwa mereka tidak cocok atau tidak mampu. Padahal, kegagalan justru memberikan informasi yang tidak bisa didapatkan dari keberhasilan. Ia menunjukkan apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diubah, dan apa yang perlu ditingkatkan. Kalian semua tidak perlu takut gagal. Yang perlu dihindari adalah berhenti mencoba setelah gagal. Selama masih ada usaha, selalu ada kemungkinan untuk berubah. Dalam tekanan, kita juga sering kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Terlalu sibuk memikirkan apa yang harus dilakukan,
apa yang harus dicapai, dan apa yang harus diperbaiki, sampai lupa mendengarkan diri sendiri. Padahal, memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh diri adalah hal yang sangat penting. Kadang yang dibutuhkan bukan tambahan usaha, tetapi pengurangan beban. Bukan menambah target, tetapi menyederhanakan langkah. Kalian semua tidak harus melakukan semuanya sekaligus. Fokus pada hal yang benar-benar penting sudah cukup. Dan pada akhirnya, kekuatan itu bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa jauh kita tetap berjalan meskipun pelan. Ada satu realitas yang sering sulit diterima ketika berada dalam tekanan, yaitu bahwa tidak semua orang akan memahami apa yang sedang kita jalani. Bahkan orang terdekat sekalipun kadang tidak sepenuhnya mengerti beban yang kita rasakan. Ini bisa menimbulkan rasa kecewa, merasa tidak didukung, atau bahkan merasa sendirian dalam perjuangan. Kalian semua perlu menyadari bahwa pemahaman orang lain memiliki batas, dan itu bukan berarti kita tidak berharga atau perjuangan kita tidak berarti. Mengharapkan semua orang mengerti justru bisa menjadi sumber tekanan tambahan, karena ketika harapan itu tidak terpenuhi, kita merasa semakin terpuruk. Lebih baik fokus pada apa yang bisa dikendalikan, yaitu bagaimana kita merespons keadaan, bukan bagaimana orang lain merespons kita. Dalam kondisi tertekan, sangat penting untuk menjaga hubungan dengan diri sendiri. Tidak terus-menerus menyalahkan, tidak terus-menerus mengkritik, dan tidak terus-menerus merasa kurang. Cara kita berbicara pada diri sendiri sangat mempengaruhi bagaimana kita bertahan. Jika yang ada hanya kritik tanpa dukungan, maka tekanan akan terasa semakin berat. Kalian semua bisa mulai dengan hal sederhana, seperti mengganti cara berpikir yang terlalu keras menjadi lebih realistis. Bukan berarti memanjakan diri, tetapi memberi ruang untuk berkembang tanpa tekanan berlebihan. Selain itu, penting juga untuk menerima bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami batas. Dengan memahami batas, kita bisa menghemat energi untuk hal-hal yang memang bisa diperbaiki. Banyak orang menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan hal yang sudah terjadi, yang sebenarnya tidak bisa diubah lagi. Penyesalan memang manusiawi, tetapi jika terus dipelihara, ia akan menjadi beban yang tidak perlu. Kalian semua tidak harus sempurna untuk bisa melanjutkan hidup. Tidak harus benar setiap saat. Tidak harus kuat setiap waktu. Yang penting adalah tetap bergerak meskipun pelan. Tekanan juga seringkali mengajarkan kita tentang prioritas. Ketika semuanya terasa berat, kita mulai menyadari apa yang benar-benar penting dan apa yang sebenarnya bisa dilepaskan. Ini adalah proses yang tidak nyaman, tetapi sangat berharga. Dan disinilah kekuatan mulai terbentuk. Bukan dari hal besar, tetapi dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari. Pada akhirnya, perjalanan menjadi kuat di tengah tekanan adalah perjalanan yang sangat personal. Tidak ada rumus pasti, tidak ada jalan yang benar-benar sama, dan tidak ada standar yang bisa digunakan untuk semua orang. Setiap orang memiliki cara sendiri dalam menghadapi tekanan, dan itu tidak masalah. Kalian semua tidak perlu menyesuaikan diri dengan cara orang lain jika memang tidak cocok. Yang terpenting adalah tetap bergerak, tetap mencoba, dan tetap percaya bahwa semua ini memiliki makna, meskipun belum sepenuhnya dipahami sekarang. Tekanan yang dihadapi hari ini mungkin terasa berat, tetapi suatu saat nanti, kita akan melihatnya sebagai bagian dari proses yang membentuk diri menjadi lebih kuat. Kalian tidak harus menunggu menjadi versi terbaik untuk merasa cukup. Proses yang sedang dijalani saat ini sudah cukup berarti. Setiap langkah kecil, setiap usaha yang dilakukan, dan setiap keputusan untuk tidak menyerah adalah bentuk kekuatan yang nyata. Hidup memang tidak selalu mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa dijalani. Justru melalui semua kesulitan itulah kita belajar tentang arti ketahanan, arti kesabaran, dan arti keberanian untuk terus melangkah. Dan ketika suatu hari nanti melihat ke belakang, mungkin akan disadari bahwa semua tekanan yang dulu terasa begitu berat ternyata tidak menghancurkan, melainkan membentuk.
Karena pada akhirnya, menjadi kuat bukan tentang menghindari tekanan, tetapi tentang tetap berdiri, tetap berjalan, dan tetap percaya bahkan ketika keadaan tidak memberi alasan yang jelas untuk itu.